Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kembali lagi dalam ibadah Pauk Tomang di sore hari ini. Di minggu keempat ini merupakan liturgi bebas yang akan dilayani oleh teman-teman dari pemuda. Bersyukur pada hari ini, puji Tuhan, bahwa kita masih dapat beribadah dan semua hanya karena anugerah-Nya. Biarkan apa yang boleh kita alami pada hari ini, kita syukuri dan kita benar-benar resapi. Jujur saya rindu bersama dengan teman-teman dari sini untuk bertemu ibadah tatap muka dengan Bapak dan Ibu. Namun ya apa boleh buat, kita tetap bersyukur masih dapat beribadah, dan dimanapun kita berada kita tetap mengimani bahwa kita menyembah Allah yang satu, Allah yang tetap baik buat kita. Apapun yang boleh terjadi pada hari ini tentunya membuat kita semakin mengerti, menghargai hal-hal yang mungkin selama ini kita lupakan. Ibadah merupakan salah satu yang mungkin kita anggap remeh, tapi ternyata ketika kita tidak bisa dapat beribadah, itu merupakan jadi suatu hal yang berharga. Biarkan kita semakin belajar dewasa di dalam iman dan mensyukuri segala satunya. Mari sebelum memulai ibadah kita ambil sikap teduh sejenak. Kita bersama-sama mengambil waktu teduh untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan pada kita sampai pada hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil sikap teduh. Kita mengangkat pujian bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami datang dan berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami Bapa. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat pagi hari yang selalu kami miliki setiap waktu. Pagi hari baru ya Tuhan, yang kami miliki dan kami dapati Bapa. Buat nafas kehidupan yang Engkau berikan, buat berkat-berkat-Mu yang tidak bisa kami perhatikan dan kami hitung. Kami bersyukur buat segala satunya itu ya Tuhan. Di dalam musim ini Tuhan, mungkin terasa berat buat kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang baik dan selalu baik bagi kami semua ya Tuhan. Terlepas dari manapun kami berada, di waktu manapun kami berada ya Tuhan, kami tetap bersatu hati, menyembah Allah yang sama, menyembah Allah yang besar, menyembah Allah yang baik. Bantu kami Bapa untuk kami terfokus penuh pada kasih-Mu ya Tuhan, pada firman-Mu, dan pada ibadah ini ya Tuhan. Siapkan hati kami masing-masing ya Tuhan, dan kami ingin bersatu hati, memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, dan kami akan memberikan hati kami kepadamu ya Tuhan, dengan firman-Mu. Pimpin ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya hanya dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Haleluya, amin. Di dalam Mazmur, Daud menulis dengan Mazmur pujiannya, dengan perkataan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di dalam segala musim kehidupan Daud, dia tetap meyakini bahwa Allah sungguh baik bagi dirinya. Di dalam segala musim kehidupan Daud, dia meyakini bahwa Allah selalu menyediakan terbaik buat dirinya. Mari bersama-sama kita meresponi, mencontoh Daud. Apapun musim kehidupan kita pada saat ini, di saat apapun kita berada, dimanapun kita berada, kita tetap mengatakan, memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan melayakan kebaikan Tuhan dengan angkat pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita akan pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Mari kita semuanya kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita meresponi nats pembimbing ini dengan mengangkat pujian Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kita lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita akan lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita akan lihat. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian yang dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita menyaksikannya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku,
besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku.
Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Tidak ada tempat lain yang memberikan ketenangan dan damai sejati. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian indah bersamamu. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu saja Tuhan, kami tenang. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini kami Tuhan, penyembahan kami. Hanya dekat padamu saja Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan menghadap hadirat Tuhan, kita mohon pimpinannya, mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang memiliki langit dan alam semesta ini, bumi dan segala isinya. Engkau juga yang memerintah atas segala sesuatu yang hidup maupun yang mati, termasuk juga kehidupan kami. Nah, saat ini ketika kami akan datang ke hadirat-Mu yang kudus dan suci, hendak mengerti isi hati-Mu dan prinsip-prinsip kebenaran-Mu, Tuhan, kiranya Engkau boleh mengaruniakan kepada kami hati yang teachable, hati yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan sendiri. Pimpin kami ya Tuhan, sertai hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10a. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10a. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Saudaraku, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Allah menyediakan. Allah menyediakan. Nah, saudaraku, apa yang dimaksud dengan Allah menyediakan? Kata Allah menyediakan, Yehovah Jireh, itu muncul pertama kali di dalam kisah ketika Abraham mempersembahkan Ishak dalam Kejadian pasal ke-22. Pada saat Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan korban, dia membawa Ishak dan mempersembahkan korban, dan kemudian Ishak bertanya, "Bapak, kita sudah punya kayu bakar, kita sudah punya macam-macam semua yang lain, semua kelengkapan, tetapi di manakah korban yang akan dipersembahkan itu?" Saat itu Ishak tidak menyadari bahwa dalam pikiran Abraham, Ishaklah yang diminta oleh Tuhan. Tetapi di dalam iman, Abraham berkata, Allah menyediakan. Dan betul, saudaraku, ketika Abraham hendak menyembelih Ishak, Allah menyetop, menghentikan tindakan Abraham tersebut, dan Tuhan menyediakan hewan yang lain untuk menggantikan anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Allah menyediakan. Saudaraku, tetapi apa yang dimaksud dengan Allah menyediakan, baik dalam kisah Abraham mempersembahkan Ishak tersebut, maupun dalam keseluruhan kitab suci. Ketika Tuhan berkata, jangan khawatir, burung yang tidak bekerja pun Allah pelihara, bunga bakung yang tidak bekerja pun, tidak menenun, tetapi Allah mendandaninya lebih bagus daripada jubah Raja Salomo. Apa yang dimaksud, saudara? Nah, di masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang, dalam tanda kutip, mungkin menggugat Allah ketika mereka mengalami segala macam kesulitan hidup karena pandemi. Pekerjaan mereka hilang, pemasukan menurun drastis, mereka yang memiliki perusahaan harus bergumul dengan keras,
antara memecat karyawan, merumahkan mereka, atau bagaimana, saudaraku, atau bangkrut. Saya memiliki beberapa teman yang bergumul tentang hal ini, termasuk juga pengusaha ataupun pekerja-pekerja biasa, saudaraku. Pengusaha dari kecil, menengah, dan sampai yang paling tinggi sekalipun, kelompok ekonomi yang kuat, semuanya struggle, semuanya berjuang. Nah, saudaraku, dalam masa-masa seperti itu saya bisa mengerti, saya sangat-sangat bisa mengerti mengapa orang mulai bertanya, apakah betul Allah akan menyediakan? Apakah betul Dia adalah Yehovah Jireh? Apakah betul Dia peduli dengan kita? Nah, saudaraku, itulah sebabnya saya memilih teks Elia di tepi sungai Kerit untuk kita pelajari bersama. Nah, saudara, di dalam bagian Elia di tepi sungai Kerit ini, kita membaca di awal-awal mengenai narasi Elia. Di sana langsung disebutkan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, saudaraku, saya mengasumsikan dan kemungkinan besar benar, saudaraku, bahwa Elia mengenal Ahab. Dia adalah raja yang lalim, saudaraku. Di dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 16 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34, di sana menceritakan betapa lalimnya Raja Ahab ini. Dia bahkan dikatakan ya, seolah-olah semua tindakan Yerobeam bin Nebat itu kurang, maka dia masih melakukan hal-hal yang menolak Tuhan. Nah, saudaraku, padahal dia adalah Raja Israel. Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi Ahab yang berada di posisi sebagai raja umat pilihan Allah justru tidak memberikan keteladanan. Dia justru menolak Allah. Dia memberikan makan, mensponsori nabi-nabi Baal, saudaraku. Karena istrinya adalah penyembah Baal. Dan bukan hanya berhenti di sana, dia juga mendukung penyembahan berhala, yaitu yang disebut dengan patung Asyerah. Ayat 33 dikatakan, Ahab membuat patung Asyerah. Dan Ahab menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Saudaraku, pamornya sudah sangat terkenal, dan kejahatannya, kebengisannya, dan juga istrinya tentu dikenal oleh Ahab, saudaraku. Isabel namanya. Saudara tentu mengenal cerita tentang Isabel ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara lihat bahwa ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Elia untuk pergi menuju Raja Ahab, saudara tentu tahu betapa sulitnya kondisi Elia, saudara. Apa Tuhan? Apakah saya harus menghadap Raja Ahab? Wah, saudaraku, menghadap raja yang bengis itu satu hal. Tetapi menghadap raja yang bengis dan memberitakan hukuman Allah, itu hal yang double, ya, berlipat-lipat sulit, saudaraku, sulit sekali. Risikonya adalah kematian. Risikonya adalah siksaan, penganiayaan, dan mungkin sampai akhir hayatnya. Nah, saudaraku, tetapi Elia dikatakan di sini, saudaraku, melalui kalimat yang sederhana dia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Saudaraku, Elia menunjukkan sebuah kualitas tentang apa artinya melayani Tuhan? Apa artinya melayani Tuhan? Nah, saudaraku, dalam bahasa asli dikatakan yang kulayani di sana adalah yang kepada siapa aku berdiri. Kepada siapa aku berdiri, itu artinya, saudaraku, ini adalah sebuah gambaran seorang pelayan-pelayan di istana raja. Mereka terus berdiri dan menantikan titah apa yang raja ingin dia kerjakan. Sehingga ketika Elia berkata, Allah Tuhan yang hidup, Yahweh, Allah Israel, itu yang kulayani, berarti, saudaraku, Elia ingin menunjukkan kepada Ahab bahwa aku tidak melayani engkau, raja yang lalim, tetapi aku berdiri di hadapan Tuhanku, Yahweh, yang sesungguhnya adalah raja atas alam semesta dan lebih tinggi daripada engkau. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ketaatan dan pengakuan akan Yahweh sebagai Tuhan inilah Elia menghadap Ahab. Saudaraku, Elia menghadap Ahab.
Dan apalagi yang dia sampaikan di sana dikatakan sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Karena apa? Karena itu yang Tuhan ingin Elia katakan. Saudaraku, dengan mengatakan demikian, Elia sedang melancarkan atau menyampaikan sebuah tantangan yang besar bagi Ahab, saudaraku. Ahab mempunyai istri dan dia mempunyai banyak sekali ratusan nabi Baal. Saudaraku, Baal ini dikenal sebagai dewa dari kesuburan, dewa kesuburan, saudaraku. Dewa ini disembah karena dianggap, dipercaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dewa ini bisa memberikan kesuburan. Panen tidak pernah gagal, sungai terus mengalirkan air dengan deras dan kencang. Nah, saudaraku, satu masyarakat itu menjadi makmur, mereka pikir itu karena Baal. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, Allah menyampaikan tantangan lewat Elia. Tidak akan ada air turun dari langit, embun pun tidak ada, hujan pun tidak ada, kecuali Allah yang kulayani itu mengatakannya. Nah, saudaraku, ini adalah sebuah tantangan, konfrontasi yang jelas antara Allah dengan Baal, saudaraku. Dan risikonya jelas sekali bahwa Elia sebagai hamba Tuhan akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Dia mungkin akan dicari-cari, dia akan menjadi buronan, saudaraku, DPO, daftar pencarian orang. Nah, saudaraku, dia ada berada di level nomor 1, saudaraku, karena berani menantang raja dan juga dewa-dewanya raja. Nah, saudaraku, perhatikan ayat Alkitab mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dan Tuhan berkata begini, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sampai hari ini sungai Kerit tidak diketahui tempatnya ada di mana. Tetapi ini adalah wujud dari ketaatan Elia yang tidak takut mengalami kesulitan, tidak takut mengalami ancaman dan bahaya, bahkan dari raja, orang yang top nomor 1 pun di dunia saat itu, kerajaan Israel, saudaraku, orang yang paling top yang bisa dimengerti oleh Elia, yaitu Raja Ahab. Tetapi Elia lebih taat kepada Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ketimbang Raja Ahab. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ada satu komitmen iman, bahwa lebih baik hidup di dalam ancaman tetapi sedang melayani Tuhan daripada hidup melayani raja yang bengis itu di dalam segala kelimpahan, mungkin tidak kekurangan, ada banyak dayang-dayang menyediakan makanan dan minuman tidak pernah habis, saudaraku, tetapi Allah tidak menyertai. Nah, saudaraku, ini komitmen dari Elia yang luar biasa yang banyak di antara kita perlu pikirkan dan gumulkan, khususnya di masa pandemi ini. Saudaraku, dengan siapa saudara dan saya akan menjalaninya? Dengan Allah kah? Nah, saudaraku, ketika Allah memerintahkan Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, Allah menjanjikan pemeliharaannya. Dia menyediakan, saudaraku, air di tepi sungai Kerit dan juga gagak-gagak, burung-burung gagak. Yang, kata beberapa orang komentator, saudaraku, burung gagak ini adalah justru burung yang paling selfish, burung yang paling egois, burung yang bahkan jarang sekali memberi makan kepada anak-anaknya. Namun justru hal yang ajaib terjadi jikalau Allah menghendakinya. Allah melalui burung gagak yang egois itu memberi makan hamba-hambanya, memberi makan hambanya Elia ini. Saudara, luar biasa sekali. Dan bahkan bukan cuma 1 kali sehari, tetapi 2 kali sehari, saudaraku. Pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa menjadi anak Tuhan itu tidak selalu lancar.
Menjadi anak Tuhan, kita tidak selalu mengalami padang rumput yang berwarna hijau atau selalu berada di aliran air yang tenang. Namun terkadang kita harus melewati lembah bayang-bayang maut, lembah yang penuh kesulitan. Bangsa Israel mengalami padang gurun, tetapi juga mereka mengalami kemakmuran di tanah Kanaan. Saudaraku, tidak selalu jalan itu lancar dan tidak berlubang, dan tidak selalu langit itu cerah. Terkadang Tuhan juga mengizinkan mendung badai itu terjadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita pelajari sebuah kebenaran yang penting, bahwa anak Tuhan kerap kali juga mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bedanya adalah anak-anak Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan itu dengan sebuah agenda, yaitu agenda Tuhan, bukan agenda dirinya. Setiap anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan Tuhan adalah ketika mereka sedang menjalankan perintah Tuhan betapapun sulitnya. Nah, saudara, banyak orang Kristen mengklaim atau menggugat Allah menyediakan, tetapi mereka lupa untuk menggugat dirinya sendiri. Saudaraku, Allah menyediakan, Allah memberikan janji, tetapi Allah juga memberikan perintah. Dalam keseluruhan kitab suci, saudara bisa baca mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Saudaraku, di mana ada janji Allah, di sana ada perintah. Di mana ada perintah, di sana juga ada janji Allah. Nah, saudaraku, misalnya dalam kitab Kejadian, Allah berkata kepada Adam dan Hawa, semua yang ada di dalam taman ini, taman Eden ini, engkau boleh memakannya. Tetapi ingat, janganlah engkau memakan satu pohon itu. Kerjakanlah, usahakanlah taman ini, sehingga membawa kemuliaan bagi aku. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Nah, saudaraku, ada perintah, tetapi juga ada janji penyertaan. Nah, saudaraku, orang suka sekali menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Oh ya, dia membaringkan aku di padang rumput hijau, ke air yang tenang, aku tidak takut bahaya. Tetapi mereka lupa siapa orang ini, saudara. Siapakah yang dimaksud oleh pemazmur dalam Mazmur 23? Dia adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Bukan Tuhan sebagai butuh-butuhan, saudaraku. Tuhan sebagai gembala tidak sama dengan Tuhan sebagai pemenuh segala keinginan kita. Tidak sama, saudaraku. Tetapi kepada orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang tersebut. Nah, saudara, ketika kita meragukan apakah Tuhan sedang meninggalkan kita atau tidak, pertama-tama marilah kita bertanya, jangan-jangan kitalah yang selama ini sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, dalam salah satu pencobaan yang disampaikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus, iblis menggunakan prinsip yang sama, saudara. Berusaha memisahkan antara janji dengan perintah. Nah, iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, dia dibawa ke bubungan bait Allah yang tinggi sekali, kemungkinan besar itu 30 meter tingginya, saudaraku, dan berkata, lihatlah di bawah, jatuhkanlah dirimu karena ada tertulis, dia mengutip Mazmur 91, saudaraku. Karena ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau tidak akan dibiarkan menyentuh tanah. Saudaraku, saya akan bacakan ya, Mazmur 91, dikatakan demikian, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi ini adalah cara iblis yang licik sekali, karena iblis memotong kitab suci. Nah, kita harus hati-hati dengan orang yang mengutip kitab suci tetapi ngutipnya sembarangan, saudaraku, asal potong, asal comot. Nah, ayat sebelumnya itu dikatakan begini, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Itulah sebabnya, maka Allah memberikan janji, malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu, dan seterusnya dan seterusnya. Kepada siapa Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga? Yaitu kepada mereka yang menjadikan Tuhan tempat perteduhannya. Mereka yang menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Saudaraku, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Bukan sembarangan. Tuhan bukan butuh-butuhan. Nah, saudaraku, demikian pula kalau kita melihat Abraham. Abraham sedemikian taat kepada Allah sehingga dia harus mempersembahkan Ishak, buah hatinya, anak yang lahir dari dirinya dengan Sarah, saudaraku, yang sangat dikasihinya. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan bisa membangkitkan dia lagi, kata Abraham, dicatat dalam Ibrani. Tetapi kalau ini Tuhan mau, Tuhan lebih berkuasa daripada keinginanku, Tuhan lebih berkuasa dari rasa yang ada dalam jiwaku, Tuhan lebih besar daripada seleraku. Dia adalah Tuhan yang akan kulayani. Itulah sebabnya Abraham disebut orang beriman, saudaraku, karena dia melihat Tuhan di atas segala sesuatu. Dia beriman bahwa hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Nah, maka Allah menyediakan Jehovah Jireh, saudaraku. Jehovah Jireh. Saudaraku, tetapi apa yang ada di sekitar kita sekarang ini, banyak orang memperlakukan Tuhan, mereka mengaku mengasihi Tuhan, tetapi ada banyak macam kasih yang tidak alkitabiah. Macam kasih yang pertama adalah kasih transaksional, transaksi, saudaraku. Tuhan, aku sudah berbuat baik loh ya kepadamu, nanti jangan lupa semua jasa-jasaku. Aku sudah memberi persembahan loh, ya nanti berikan aku uang seperti yang aku butuhkan. Nah, saudara, transaksi. Kalau aku baik kepada Tuhan, Tuhan akan baik kepada saya. Nah, saudaraku, Alkitab tidak mengajarkan yang seperti ini. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Allah itu bahkan rela mati ketika kita masih berdosa. Nah, saudaraku, jadi kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan mestinya bukan kasih berdasarkan transaksi. Engkau baik, aku jahat, engkau jahat. Bukan, saudaraku. Allah bukan seperti itu. Tetapi banyak juga orang yang berpikir kasih itu investasi. Tuhan, kalau aku berbuat ini dan itu, nanti engkau akan membalasnya 100 kali lipat. Karena memang ada kitab suci yang berkata begitu, saudaraku. Mereka sekali lagi asal comot. Jikalau seseorang itu meninggalkan ladangnya, rumahnya, milik kepunyanya, Tuhan akan menggantikan 100 kali lipat. Nah, tetapi itu asal kutip, saudaraku, tidak disebutkan di sana bahwa Tuhan itu juga berkata begini, jikalau kau meninggalkan ayahmu, ibumu, istrimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, rumahmu, ladangmu. Nah, saudaraku, kalau saudara mau yakin, mau betul-betul membaca ayat itu secara literal, harafiah, saudaraku, maka mestinya tidak boleh dipotong hanya rumah dan ladang yang kita inginkan. Tetapi yang dimaksud Tuhan adalah barang siapa yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut aku, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Tentu bukan secara numerik atau matematis. Siapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, ku serahkan istriku, maka aku akan mendapatkan 100 istri yang baru, begitu? Tentu maksud Tuhan bukan begitu. Tuhan, kuberikan ayahku, ibuku, biarlah mereka boleh melayani dengan aktif, ya. Kuserahkan mereka, aku fasilitasi mereka, dan kemudian kepada saudara Tuhan berikan 100 pasang orang tua yang baru. Saudara mau? Saudara, tentu yang dimaksud Tuhan bukan itu, saudaraku. Bukan 100 kali lipat dalam pengertian itu, tetapi bukan dalam pengertian investasi. Berikan satu rumah, nanti kita dapat 100 rumah, 1 hektar tanah, kita dapat 100 hektar. Bukan, saudaraku. Allah kita bukan Allah seperti itu. Mungkin Allah berhala itu seperti itu. Tetapi Tuhan bukan seperti itu. Ada pula orang yang memberikan, mengasihi Allah, tetapi dengan manipulasi. Manipulasi, saudaraku. Kasih yang manipulasi. Yaitu kasih yang seperti apa? Kasih yang berusaha untuk mempengaruhi Allah untuk mengerjakan yang dia kehendaki. Tuhan, bukankah engkau sudah berjanji, ya, kalau aku melakukan ini dan itu, engkau akan membuat usahaku berhasil?
Ya, kalau aku menjadi majelis full time ya, satu periode penuh tidak pernah bolos, maka engkau akan memberikan aku keamanan. Nah, saudaraku, ini manipulatif. Tetapi saudaraku, banyak orang-orang seperti inilah justru yang biasanya menggugat Tuhan. Tuhan, mengapa engkau tidak menyediakan ketika aku membutuhkan? Bukankah aku sudah ini, sudah itu? Nah, ini saudaraku ya. Jadi kelihatan sebenarnya orang itu sedang menagih. Tetapi siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga kita itu menagih? Bukankah hidup ini adalah sudah anugerah Tuhan? Bukankah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sudah jauh melampaui dari apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kita menghadap Dia dengan transaksi-transaksi kita? Bagaimana mungkin kita masih berani mengklaim investasi, saudaraku, mengklaim premi? Aduh, saudaraku, saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan selama di dunia ini, Alkitab menyaksikan tidak akan selalu hidupnya lancar. Abraham pun melewati masa-masa sulit. Orang Israel melewati masa padang gurun. Elia melewati pengalaman di tepi sungai Kerit. Para murid Tuhan Yesus, mereka juga mengalami badai beberapa kali selama mengikut Tuhan Yesus. Mereka mengalami masalah dan bahkan sampai mati. Mereka bukannya orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Paulus mengalami 2 kali karam kapal, beberapa kali dirajam batu, dan seterusnya. Jadi saudaraku, kesulitan itu tidak pernah Tuhan kecualikan dalam diri kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi yang membedakan anak Tuhan dan yang bukan adalah ketaatan, keberserahan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara, menarik sekali karena Tuhan memerintahkan Elia untuk berkata kepada Ahab, maka berkatalah Elia kepada Ahab. Tuhan memerintahkan Elia, pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Maka Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dan kemudian saudara bisa bayangkan Elia di tepi sungai Kerit. Awal-awal air itu masih tinggi, saudaraku. Setelah 1 minggu, 2 minggu, air itu menurun, saudara. Permukaan air itu semakin lama semakin surut. Dan semakin kesulitan pula Elia mendapatkan air yang bersih. Dia harus menyaringnya, butuh kerja lebih banyak, saudaraku. Tetapi dia lakukan karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tetapi coba bayangkan, pasti, saudaraku, saya membayangkan Elia juga bertanya-tanya, Tuhan, sampai kapan ini? Sampai kapan air ini akan terus seperti ini? Semakin lama semakin turun, saudaraku. Besok lagi lebih turun lagi, besok lagi lebih turun lagi. Tadinya sedengkul, ya, sekarang setengah dengkul, saudara. Kemudian semata kaki, sekarang cuma di jempol. Aduh Tuhan, sampai kapan? Semakin sulit dia mendapatkan air. Tetapi saudaraku, lalu sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia lagi. Berikutnya, saudara, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Wah, ini tempat kafir, saudara. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Wah, saudaraku, dari keajaiban yang satu kepada keajaiban yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, anak Tuhan dipimpin oleh Tuhan dan dipelihara. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat? Atau sebenarnya kita sedang meronta-ronta, memaksakan Tuhan untuk memenuhi keinginan kita? Saudaraku, ya benar Tuhan menyediakan, ya. Tetapi Tuhan tidak selalu menyediakan yang seperti yang kita kehendaki. Mungkin Elia awal-awal, saudaraku, dia minum air itu oke. Semakin lama ketika air itu menjadi semakin surut, rasanya berbeda karena sudah bercampur dengan pasir. Mungkin daging-daging dan roti yang dibawakan oleh burung gagak awalnya itu terasa enak. Tetapi setelah 1 minggu, 2 minggu, wah bosan, saudaraku. Mungkin kita jadi teringat pada pengalaman kita selama menghadapi pandemi ini, bukan?
Awal-awal ya, stay at home, work from home, bekerja di rumah. Wah, senang sekali, tidak perlu harus melewati lalu lintas yang macet misalnya. Saudara bisa bertemu meeting ya tanpa harus berganti baju, bangun pagi-pagi dan seterusnya. Asal mata melek, sisiran sedikit, pakai pakaian agak rapi, orang tidak akan melihat kita pakai celana apa. Saudaraku, tetapi setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita melihat cek saldo di bank kita, semuanya semakin menurun. Ketegangan di antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kebosanan itu mulai muncul. Kita harus berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Waduh, saudaraku, ini seperti pengalaman di tepi Sungai Kerit. Elia juga mengalami hal yang sama. Elia akan mulai berontak, aduh, ngikut Tuhan kok mesti begini ya. Nah, saudaraku, tetapi saudara perhatikan Elia mau belajar taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Allah menyediakan. Bukan barang mewah, tapi cukup. Inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang keempat. Paulus berkata demikian, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, Paulus mengalami kekurangan, dia mengalami kelimpahan, dia mengalami lapar, dia mengalami kenyang. Itu menjadi bagian yang universal. Tetapi anak-anak Tuhan menghadapinya bersama dengan Allah. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Jikalau saudara saat ini bergumul, saudara tidak tahu sampai kapan saudara bisa bertahan, bisnis Anda masih bisa menghasilkan income sekalipun sedikit. Saudara, saya tidak mempunyai jawaban untuk semuanya itu. Firman Tuhan juga tidak memberikan jawaban. Sampai kapan pandemi ini akan selesai. Tetapi firman Tuhan terus-menerus berulang-ulang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru meneguhkan satu fakta, bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah melihat keadaan kita. Allah peduli. Allah mengejar. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Problemnya bukan Allah yang patut diragukan. Problemnya adalah kita. Apakah saudara dan saya berada di jalan pemeliharaan Tuhan? Atau kita sedang berada di jalan kita sendiri dan kita ingin seret Tuhan untuk memelihara kita menjalankan agenda-agenda kita? Gereja-gereja perlu memikirkan tentang hal ini. Gereja-gereja perlu bertobat. Anak-anak Tuhan juga demikian. Jangan berpikir tentang pemeliharaan untuk menjalankan agenda kita. Tetapi mari kita bertanya, adakah kita sudah menjalankan agenda Tuhan? Jikalau kita sudah menjalankan agenda Tuhan, kitab suci memberikan kepada kita kesaksian dari abad ke abad, Allah tidak pernah gagal memenuhi janjinya. Janji kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, menjadikan Tuhan sebagai gembala. Tuhan akan menyertai setiap orang yang berada di jalannya. Dia akan menyediakan. Yehovah Jireh tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami saat ini seperti Elia berada dalam posisi di tepi Sungai Kerit. Posisi yang sulit. Ketika melihat air semakin lama semakin surut, sedangkan kami tidak tahu jalan mana yang harus kami tempuh berikutnya. Keluar dari persembunyian, keluar dari perintah Allah, maka kami akan dibunuh oleh berhala-berhala itu. Tetapi pada saat yang sama bertahan di hadapan Allah, tetap melayani Engkau juga tidak mudah. Namun kami melihat bahwa Elia pun Tuhan terus pelihara. Dari burung gagak dan air sungai, Tuhan juga memelihara dia lewat seorang janda di Sarfat yang justru sangat miskin. Tetapi Engkau mencukupi segala sesuatu. Ajarlah kami seperti Paulus berkata bahwa
Kami tahu apa itu kelebihan, kami tahu apa itu kekurangan. Kami tahu apa itu kekenyangan, apa itu kelaparan. Namun kami bisa menanggung segala sesuatu di dalam Engkau, bersama Engkau, karena kami berada di jalan. Tuhan, jikalau selama ini kami mengabaikan Engkau, jikalau selama ini kami menolak berada di jalan Tuhan, ampuni kami Tuhan, berikan kami kesempatan. Tolonglah kami yang lemah dan hina ini, yang mempunyai pengenalan yang banyak hal yang keliru tentang Tuhan. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan dan mengalami betul-betul Yehovah Jireh. Sehingga suatu saat nanti ketika semua ini berlalu, kami boleh bersaksi kepada generasi-generasi berikutnya bagaimana Allah menjadi pemelihara dan penyedia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menyatukan hati kita untuk masuk dalam beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur di tengah ibadah ini kami boleh dibantu untuk tidak berhenti pada diri kami sendiri, tidak berpusat pada kebutuhan kami, tapi kami juga boleh mendoakan hal-hal yang di luar diri kami. Khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, mereka yang mengambil keputusan demi keputusan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID ini. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat-Mu, supaya keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang terbaik. Kami tahu ya Tuhan bahwa tidak mudah untuk mengambil kebijakan yang sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri berbelas kasihan kepada bangsa dan negara ini, memberikan hikmat kepada pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Tuhan, kami juga teringat akan tenaga medis yang bekerja melayani, menyelamatkan jiwa di rumah sakit yang ada. Kami mohonkan supaya Tuhan boleh melindungi mereka dari segala mara bahaya, dan biarlah Tuhan juga sertai berikan hati yang tenang, damai sejahtera kepada keluarga-keluarga mereka. Tuhan, kami juga teringat kepada para petugas keamanan dari jajaran Polri sampai dengan TNI. Kami berdoa ya Tuhan supaya kepada mereka diberikan hikmat untuk boleh menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pemulihan ekonomi boleh berjalan dengan baik. Oh Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu. Pauk Tomang ini kami rindu Tuhan, supaya anak-anak Tuhan di dalamnya, yang Tuhan layani, yang juga mereka melayani Tuhan, kepada mereka diberikan hati yang selalu haus dan lapar akan kebenaran-Mu, serta selalu ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pelayanan mereka, baik para hamba Tuhan, majelis, jemaat sekalian. Biarlah kami semua boleh selalu ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam masa lanjut usia mereka. Tuhan, tambahkan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera di tengah kesulitan dan krisis ini. Kami tahu ya Tuhan tidak mudah berada dalam posisi mereka. Mereka sulit sekali berjumpa dengan orang yang lain di sekitar mereka untuk mendapatkan kasih, perhatian seperti yang sedia kala, termasuk juga dari keluarga-keluarga yang terdekat. Tetapi kami percaya Tuhan adalah Gembala kami yang agung. Engkau akan terus menjaga mereka. Kami teringat akan beberapa nama ya Tuhan, untuk Ibu Grace Widya Atmaja, Ibu Darmi. Kami berdoa untuk Ibu Noni Rahman, Bapak dan Ibu George Tumiwa, Pak Iwan Gunawan, Pak Jerry Ajusman, Bapak Siman Juntak. Oh Tuhan, sertai mereka, dan biarlah sukacita surgawi yang tidak terpikirkan oleh manusia itu boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Tak lupa pula kami berdoa untuk beberapa rekan kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Enita Sofia dan juga Ibu Oli. Tuhan kiranya boleh menjamah hidup mereka, menyertai mereka,
Sehingga lewat segala sakit penyakit, lewat segala masalah yang kami semua hadapi sebagai jemaat Tuhan, kami boleh semakin mengalami anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, supaya kami boleh hidup bukan untuk berpangku tangan, tetapi hidup untuk melayani Tuhan lebih sungguh dengan apa yang kami miliki. Bahkan dalam keadaan sakit kami boleh menjadi saksi, terus memuji memuliakan Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan juga dalam nama Roh Kudus. Kami naikkan doa kami ini. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh dibawakan. Setelah kita menerima firman Tuhan, marilah kita mengakui iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang dilakukan oleh jemaat di segala abad dan di segala zaman. Kita nyatakan bersama-sama sambil bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak dan Ibu sekalian dapat melakukan dengan dua cara berikut. Pertama, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan kepada Tuhan melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu atas nama Ibu Lea Anggraini selaku Bendahara Majelis Pauk Tomang. Bukti transfer dapat diberikan melalui WhatsApp kepada Ibu Lea ataupun majelis lainnya agar pencatatan dapat lebih jelas. Kerjasama dan bantuan Bapak Ibu sekalian benar-benar sangat membantu. Yang kedua, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan dengan cara menyimpan terlebih dahulu dan dapat diberikan ketika ibadah pertemuan telah kembali dilakukan. Segenap majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati. Warta Jemaat pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini telah dilayani oleh Bapak Pendeta Yuzo Adinarta PhD, Ketua dari STTRI. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan memberkati baik pelayanan dan kehidupan Bapak dan sekeluarga. Pada minggu yang akan datang, kita akan dilayani oleh Pak Roy Tumanau. Marilah kita bersama-sama mendukung beliau dalam doa, sehingga persiapannya menjadi lebih maksimal. Dan biarkan apa yang boleh dibagikan itu menjadi benih yang boleh tertanam di setiap jemaat tempat ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan terus mengingat firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Pak Pendeta. Biarkan itu boleh mengingatkan kita, menguatkan kita atas kesetiaannya yang tidak pernah berubah, kebaikannya yang selalu ada buat kita. Bersama-sama dengan respon iman kita mengangkat pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini kita mengembalikan segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan Engkau mengizinkan kami beribadah sekalipun secara online. Kami rindu Tuhan, Engkau terus menjamah kehidupan kami setiap hari, dan kami boleh semakin dikuatkan, mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari, di tengah keluarga kami, dan juga dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan, termasuk juga pekerjaan kami. Tuhan, saat ini kami naikkan segala pujian, hormat kami bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tempat di mana Tuhan sudah utus kita. Jadilah berkat. Jadilah garam dan terang dunia. Tunjukkan kepada dunia Allah senantiasa memelihara kita dengan cara-caranya yang ajaib. Dan biarlah saudara sekalian boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Kiranya kasih karunia Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang Maha Tinggi, yang Maha Kudus dan Maha Kasih, menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersatu teduh. Kebaktian telah selesai. Sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.